Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda, saya Nastasya. Selamat berjumpa kembali dalam program prestasi yang merupakan hasil kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebagai manusia, kamu tidak perlu berkecil hati apabila tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi harusnya kamu sangat amat sedih apabila sebagai manusia tidak memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, kali ini saya sudah berada di kota santri, yaitu kota Jombang, untuk menemui teman-temanmu yang berprestasi dari SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar, Lembaga Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang, tepatnya berada di Desa Kuarondiwe, Jombang. Lembaga Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang membina SMP, Madrasah Sanawiyah, SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar, dan Tanfidz Al-Quran. Lembaga ini dirintis mulai tahun 1997 oleh Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SH SAG. Beliau alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sangat berpengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan dan organisasi sosial keagamaan. Dan Sobat Muda, ini yang patut kita perhatikan soal pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Junaidi SH SAG. Menurut beliau, pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang paling menentukan bagi masa depan bangsa. Semua anak itu hebat dan istimewa. Semua bisa menjadi juara sesuai dengan potensi fitrahnya masing-masing. Belajar itu harus menyenangkan dan membahagiakan. Tidak boleh ada pemisah ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu itu dari dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersumber dari ayatun kauliyah maupun kauniyah. Pendidikan harus mampu membangun kecerdasan anak secara utuh, sehingga anak mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Wow, sungguh luar biasa ya. Dan betul juga kata Pak Kiai tadi Sobat Muda, hidup itu tidak untuk di dunia saja loh, tetapi yang tidak kalah penting yaitu untuk akhiratnya nanti. Ada usulan untuk topik awal bagaimana kita mengangkat sebuah tema yang bertemakan sekolahku sekolahnya manusia. Jadi di situ kita akan membahas bagaimana sih sekolahnya manusia itu. Jadi bukan hanya sekolah saja yang membuat siswanya itu hanya robot saja. Oke, kami di sini dari tim riset SMP MTS SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar akan sedikit mempresentasikan tentang objek wisata religi atau OWR Gus Dur. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang metodologi. Di sini ada berkah di bidang ekonomi, berkah di bidang sosial budaya, tingkat kepuasan wisatawan, kesimpulan dan penutup. Pelaksanaan riset ini dilakukan oleh tim riset Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar, yang dimana memerlukan waktu untuk melakukan riset dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013. Tujuan kami melakukan riset ini yang pertama, mengetahui berkah atau dampak yang ditimbulkan keberadaan objek wisata religi Gus Dur di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan yang terakhir yakni mengetahui tingkat kepuasan pengunjung terhadap objek wisata religi Gus Dur. Yang dimana kami menggunakan teknik pengumpulan data yakni dengan sensus, dimana kami mewawancarai wisatawan di sana dan kami data secara acak begitu. Yang kedua dengan wawancara terstruktur kepada responden terpilih dengan teknik purposive random sampling. Dan teknis analisis data kami yakni deskriptif kualitatif. Nah Sobat Muda, sekarang saya sudah berada di salah satu kelas dari SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar, Lembaga Pendidikan dan Sosial Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang. Dan sudah ada bersama saya Bapak Ahmad Fakih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya sedikit nih.
Nah Pak, ini kira-kira kan ini setingkat SMA ya, ini apa nih tujuan untuk diadakan kegiatan dari riset? Jadi begini, di sekolah kami, Sekolah Islam Darul Miskat Al-Anwar, memang ada perbedaan dengan sekolah yang lain. Kalau di sekolah yang lain itu materi pelajaran itu sudah paketan kepada anak-anak. Sementara di kami ada beberapa pilihan yang menjadi pilihan bagi anak-anak. Jadi betul-betul sesuai dengan keinginan anak, minat dan bakat anak, kemudian kita kembangkan. Salah satunya kita wadahi dalam bentuk pelajaran student day. Nah, sub dari pelajaran student day itu adalah kegiatan riset, di mana anak-anak yang punya keinginan untuk mengembangkan diri dalam aspek penelitian kita wadahi di sini. Beberapa yang sudah kita lakukan adalah misalkan kita yang terakhir meneliti tentang berkah keberadaan objek wisata religi Gus Dur. Kita pernah meneliti tentang problem yang kita hadapi sehari-hari, menumpuknya sampah di pesantren, kemudian bagaimana sampah ini kita manfaatkan, kita olah menjadi pupuk organik sebagai upaya untuk menyelesaikan problem itu. Jadi betul-betul kegiatan ini mencoba membawa anak-anak melihat persoalan di sekitarnya, kita fasilitasi, kita bimbing mereka secara metodologis penelitian benar, kemudian menjadi sebuah hasil penelitian. Dan alhamdulillah bagi kita, penelitian atau riset yang biasanya itu adalah menu bagi anak-anak mahasiswa, mereka merasa berat mahasiswa, kita coba lakukan simplifikasi dan penyederhanaan sehingga itu menjadi sesuatu yang mudah dan bisa diterima oleh anak-anak. Alhamdulillah beberapa prestasi bisa kita raih, misalkan kita juara karya tulis ilmiah berbasis penelitian di IPB dan di beberapa tempat yang lain. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, terus apa nih Pak? Seperti apa nih pengelolaannya? Jadi begini, secara operasional, setiap awal tahun ajaran baru, anak-anak kita berikan angket untuk memilih materi-materi pilihan dalam student day ini. Nah, bagi anak-anak yang memilih riset, maka dia akan dimasukkan pada pelajaran, pada jam pelajaran tertentu untuk mengikuti kegiatan riset, dibimbing oleh tim fasilitator riset. Kemudian di sana mereka berproses, dikenalkan dasar-dasar riset, kemudian anak-anak diajak berdiskusi, pengen mengangkat tema apa tahun ini, pengen mengangkat penelitian tentang apa. Biasanya kita pancing mereka berdasarkan permasalahan sehari-hari yang dia lihat, apakah di lingkungan pesantrennya atau di lingkungan tempat asalnya. Nah, disitulah kemudian kita bareng-bareng membuat proposalnya, kita bareng-bareng susun metodologisnya, kemudian kita implementasi di lapangan, hingga nanti dilakukan diskusi analisa bersama menjadi hasil sebuah penelitian. Oke Pak, terima kasih ya atas waktunya Pak. Nah sobat muda, jangan galau atau khawatir tentang masa depan, karena kekhawatiran tidak akan pernah membuat masa depan menjadi lebih baik. Manfaat kami sekolah di Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar ini sangat banyak sekali, karena sekolah ini menurut kami adalah sekolah yang sangat luar biasa. Di sini tidak ada saring menyaringan antara anak pintar dengan anak bodoh. Semuanya di sini istimewa dan bisa menjadi juara. Salah satunya yang membuat sekolah kami beda dengan sekolah yang lainnya, yakni di sini kami dapat mengasah kembali, meningkatkan kembali keterampilan kami, kesenian kami, maupun kepribadian kami di Student Day. Di Student Day kita dapat menampung, mengasah keterampilan kita semua, yakni dengan salah satunya dengan riset. Alhamdulillah kita pernah mendapat juara 1 tingkat nasional karya ilmiah di Institut IPB di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mastasnatil lama tamamin yantasib wa binafyin kalafnin bintukhib. Jadi ini bab istisna yang saya kira mempunyai hubungan kepada bagaimana kita harus berpuasa. Karena setelah istisna munqati dan istilah istisna muttasil ini harus nasab. Sedangkan nasab ini merupakan fathah yang diagungkan. Bagaimana bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan. Pada saat-saat itu kita sangat dianjurkan untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena bulan itu adalah bulan yang penuh berkah. Jadi kita sebagai kaum remaja, kita harus mengedepankan nilai-nilai kebaikan pada saat bulan-bulan seperti itu. Kita harus menggunakan kesempatan emas ini, kesempatan besar ini untuk melakukan peribadatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslim yang mempercayai datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengikuti semua ajaran, termasuk ajaran bagaimana kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di sini saya diajarkan bagaimana cara belajar yang baik,
di mana guru menganut sistem angel learning, menyatukan pemikiran anak dengan pemikiran muridnya agar proses penyampaiannya lebih tersampaikan lebih baik. Di sini juga gurunya sangat bersahabat dengan muridnya, bisa mengerti dengan keadaan muridnya. Dan di sini juga kita diajarkan bagaimana berorganisasi dengan baik, memimpin, menjadi leader, menjadi pemimpin yang baik. Kemudian di sini juga kita diajarkan bagaimana berbahasa yang baik, berbahasa. Dan kemudian di sini juga dikenalkan student day, ekstrakurikulernya salah satunya broadcasting, teater, dan lain-lain. Untuk kegiatan pondoknya, saya menetap di asrama. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana mengenal kitab kuning dalam waktu yang singkat. Contohnya itu Amsilati. Amsilati merupakan ringkasan dari Alfia. Kita diajarkan dalam waktu sebulan mulai bisa. Nah, kemudian di sini juga saya mengenal begitu banyak teman dari berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera dan yang lain juga. Untuk mewujudkan pendidikan yang menghasilkan daya saing yang tinggi, Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Aqobah Jombang mempunyai para pendidik dan pengajar yang terpilih dengan seleksi ketat dari berbagai universitas dan institut yang ternama. Di samping tenaga profesional di bidangnya, para guru juga dituntut untuk selalu mengembangkan diri dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk itu, Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Aqobah secara terus-menerus dan berkesinambungan memberikan in-house training dan out-house training untuk mengupayakan guru-guru yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi. Mewujudkan institusi pendidikan Islam yang berkarakter dan berkepribadian Islam dengan komitmen, kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kafah, baik pada aspek keilmuan, kepribadian, keterampilan hidup, dan kepekaan sosial menuju terwujudnya pribadi muslim yang utuh. Dan pada tahun 2012, beberapa ustadz dari Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Aqobah telah dikirim ke luar negeri untuk pelatihan profesi pendidikan. Selama 1 tahun saya belajar di Amerika, saya telah mendapatkan banyak hal yang sangat berharga yang dapat saya rangkum dalam kata power. P yaitu professionality, saya belajar menjadi guru yang profesional. O, opportunity, saya belajar untuk memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya untuk masa depannya lebih baik. W yaitu way of life, saya belajar budaya Amerika sehingga bisa mengambil hal-hal yang positif. Kemudian E yaitu experience, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan saya nanti. Dan R, responsibility, saya belajar untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Dan adapun saya di Amerika belajar di Parkland College, Illinois, yaitu belajar ilmu komunikasi. Dan alhamdulillah sepulang saya dari Amerika, saya berhasil membina murid-murid saya sehingga mereka bisa membuat banyak sekali karya yang luar biasa. Salah satunya adalah film dokumenter, video klip, dan sebagainya. wal aslu fil mabni ayu sakana kabe huruf iku hukume mabani sukun dari tondo asli ne mabani wahi abdahu yasun wazim bitaskinin wa ghairu madukir ya nubunahu ja'ahu manina min wanuna majmu'in wa ma biltaha fafta wa qalaman bikasrihin atau wa nunu masunniya wal mulhakim bi aksida kastamaluhu fantabi nun jamalan mulhake wajane fatha nun tasniyalan mulhake wajah kasroh. Itu tadi salah satu kegiatan kami yang ada di SMA Terpadu Mishkat Al-Anwar Al-Aqobah, yaitu bilingual dan Amsilati. Jadi di samping para siswa-siswi ini berprestasi dalam bidang umum, mereka juga bagus dan berprestasi dalam bidang pengajian kitab kuning atau wawasan agama.
Oke, salah satu kegiatan kami yaitu ada bilingual, kemudian setelah itu hadis bilingual, hadis yang kita coba terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi samping itu juga implementasi Amsilati, semua kita terapkan dalam satu paket pengajian. Tidak ada yang mustahil karena semua anak di sini adalah istimewa, anak kita bisa melakukan atau menggali potensi yang mereka miliki. Baik, mari kita simak salah satu contohnya. Coba Nela, silakan dibaca salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbillahi bin salam in fa abdillah bin salam radhiyallahu anhu. May Allah give say qala said safa bin salam. Qala said safa Rasulullah messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam bisbi upon him. Ya ayuhan nasu ahman kan afsu salam bi salam. Basilu arhab keep friendship. Wa imu ta'am and give your food. Wasallu laili wan nasu niyam and pray at night when people are sleeping. But hulu and enter sapa you and al jannata yang surga. Bisalami with safely. Itu salah satu demonstrasi contoh hadis dengan dua bahasa. Di samping membaca, mereka juga bisa menjelaskan penjelasan dalam bahasa Inggris. Oke, Nela, if we want to enter the heaven, at least we have to do 4 things. The first is Spread salam. Spreading salam, and the second is Keep friendship. keep a friendship or silaturahim, and the third is Give your food. give your food or we give sodako, okay, to the other people. And then Pray tahajud. okay, we pray tahajud when the people sleeping. Wasallu bilail wan nasu niyamun. Niyamun wan nasu. Bentuknya isim fa'il apa isim ma'rifat apa isim nakirah? Isim ma'rifat karena ada an-nasu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Kedudukannya menjadi apa? Nah, bersama-sama dasarnya Mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun man iqtada ake awal kalam mubtada yang rupa isim khabar ba'da mubtada. Nasu utawi people niyamun. Niyamun kedudukannya menjadi Khabar. Kenapa menjadi khobar? Karena jelas dalam mubtada. Pantas diberi mana? Khobar hukumnya? Baca rofa. Tanda rofanya dengan? Doma. Sama-sama dasarnya? Farfa'bikum min wasiban farhan wajur kasron kadirullahi abdahu yasur wazim bitaskinin wa ghairu madukir yanubuna wuja'ahu bani namir rafa dhammana sofat hajazam sukun jar kasro dikirain Allah kam tekun. Oke, sekarang coba ditasrif. Istakbaro yastakbiru. Istakbaro yastakbiru istikbarun fahuwa mustakbirun wadaka mustakbarun istakbir la tastakbir. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da ayyuhal mab'usu fina bitabil amril muqa kita syarraftal
Berkat bimbingan para guru yang berpengalaman di bidangnya, banyak prestasi yang diraih Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Aqobah. Antara lain, tahun 2012 Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar tercatat sebagai anggota Sekolah Binaan UNESCO Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai peserta aktif Workshop Education for All UNESCO PBB di Thailand dan Jakarta. Hasil dan 6 ujian negara senantiasa masuk peringkat 10 besar terbaik Jombang dan mahir membaca kitab kuning. Tahun pertama, santri sudah mampu membaca Al-Quran dan bisa nahwu soroh, serta membaca kitab kuning dasar. Alumni SMA Islam Terpadu banyak yang diterima di beberapa perguruan tinggi negeri ternama, dan sebagian ditugaskan sebagai ustadz pembina dan pengajar di beberapa pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Kemampuan organisasi dan kepemimpinan siswa teruji dalam berbagai event, termasuk menjadi juara nasional karya tulis ilmiah di IPB pada tahun 2011. Itu tadi adalah bagian dari hasil proses yang kita lakukan dalam melakukan pendidikan di SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar, Pondok Pesantren Al-Aqobah. Alhamdulillah kita bisa masuk dalam jaringan sekolah binaan UNESCO yang kemarin kita mengikuti workshop di Jakarta maupun di Thailand. Dan dari sini kita mencoba untuk mengembangkan sekolah yang betul-betul berbasis pada anak, berbasis lingkungan, berbasis potensi lokal wisdom yang ada di masyarakat kita. Di samping itu alhamdulillah kita juga, alumni kita secara akademik mempunyai prestasi yang sangat luar biasa, bisa masuk ke berbagai perguruan tinggi yang baik. Tentu karena mereka di pesantren bisa menguasai juga kitab-kitab kuning yang kita targetkan, baik dengan bahasa Jawa maupun dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam kajian kitab kuning yang ada. Di samping itu mereka juga kita latih karena kita beri pendidikan kepemimpinan, mereka kita siapkan untuk menjadi kader pemimpin di masyarakat sehingga mereka mempunyai kemampuan leadership yang cukup baik. Pada saatnya nanti ketika harus kembali ke masyarakat punya kemampuan yang baik untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa.